Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat-sehat semuanya ya. Jadi pada kesempatan siang hari ini, kita akan membahas tentang setup data awal perusahaan di Mayop Accounting. Nah, sebelum itu, Ibu mau nanya nih, ada Kak, nggak sih dari kalian yang tahu nih apa itu Mayop Accounting? Saya Ibu, jadi Mayop itu kepanjangannya Mind Your Own Business. Dia itu aplikasi perangkat lunak untuk mengolah data akuntansi Ibu. Oke, benar banget. Terima kasih Eka. Namun sebelum kita mulai materinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai, selanjutnya Ibu akan absen dulu satu persatu untuk ngecek kehadiran kalian semua. Yang pertama ada Nazifa Devlani, Hadir Ibu. selanjutnya ada Fadlan Ahmad Rafiki, selanjutnya ada Ardita Fatna Ramadanti, Hadir Ibu. lalu ada Kailila Aidin, Hadir Ibu. dan yang terakhir ada Raka Estu Pradita. Hadir, Bu. Oke, Alhamdulillah udah hadir semuanya. Langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, benar banget ya apa kata Eka. Jadi, Mayop itu adalah Man Your Own Business, yaitu perangkat lunak akuntansi yang digunakan untuk membantu pengelolaan keuangan bisnis secara efisien dan akurat. Nah, di Mayop ini juga banyak banget digunakan oleh perusahaan kecil hingga menengah untuk mencatat transaksi keuangan, menyusun laporan, dan mengelola pembukuan. Nah, lalu di sini ada fungsi utama dari Mayop itu sendiri. Yang pertama adalah mencatat transaksi harian seperti pembelian, penjualan, pembayaran, atau penerimaan kas. Dan selanjutnya itu adalah membuat dan mencetak faktur atau invoice. Lalu ada menyusun laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan arus kas. Lalu selanjutnya ada mengelola persediaan barang. Dan yang terakhir ada mengatur pembayaran gaji dan manajemen pajak. Lalu di sini ada keunggulan Mayop itu sendiri. Yang pertama itu user friendly atau mudah digunakan dan bahkan oleh para pemula. Selanjutnya ada hemat waktu dalam proses pembukuan dan laporan keuangan itu dapat dihasilkan secara otomatis dan real time. Dan yang terakhir adalah dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Nah, selanjutnya ada games benar atau salah dari materi yang udah Ibu sampaikan untuk ngecek nih apakah kalian benar-benar memahami materinya atau belum. Nah, pernyataan yang pertama itu adalah MYOB adalah singkatan dari Mind Your Own Business. Benar Bu. Oke, makasih Nazla. Benar banget ya. MYOB adalah singkatan dari Mind Your Own Business yang udah dijelaskan tadi sebelumnya dan yang udah dijawab oleh Eka di pertama tadi. Nah, selanjutnya ini MYOB hanya bisa digunakan untuk perusahaan dagang. Benar atau salah? Salah Bu. Oke, makasih Eka. Jawabannya benar salah ya, karena di Mayot itu enggak hanya bisa digunakan oleh perusahaan dagang, tapi juga bisa digunakan oleh perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. Selanjutnya nih, di Mayop ini kita tuh bisa loh membuat laporan keuangan itu cuman dalam Excel doang. Itu benar atau salah? Salah Ibu. Oke, makasih Ardita. Jawabannya benar banget ya salah. Kenapa? Karena kita di Mayop itu bisa mengakses laporan keuangan itu nggak cuma dari Excel, tetapi langsung dalam aplikasinya Mayop itu bisa langsung melihat laporan keuangan perusahaan. Nah, jadi setelah materi dan tanya jawab ini, apakah di perusahaan-perusahaan kecil itu cocok nggak sih menggunakan aplikasi Mayop Accounting ini? Masih cocok Ibu karena user friendly di Mayobi itu sendiri. Oke, benar banget Aisyah. Terima kasih jawabannya. Seperti yang udah dijelaskan tadi, di Mayop ini benar banget user friendly dan mudah digunakan untuk pemula, jadi benar-benar cocok banget untuk digunain oleh perusahaan-perusahaan kecil. Nah, selanjutnya ada konsep dari perusahaan dagang.
Nah, jadi sebelum melakukan proses setup data awal perusahaan itu, hal yang pertama kita butuhkan adalah data perusahaan baru. Dan dalam pembelajaran kali ini, data perusahaan yang Ibu gunakan itu adalah UD Cahaya, yaitu sebuah usaha yang bergerak di bidang perdagangan laptop. Berikut ini adalah informasi umum tentang UD Cahaya. Nah, di sini terdapat informasi umum dari PT UD Cahaya. Yang pertama ada nama perusahaannya, ada alamatnya, pemilik, status, NPWP, bidang usaha, nomor telepon, fax email, dan email. Nah, lalu di sini ada setup data awal perusahaan. Jadi, berdasarkan data barusan itu, UD Cahaya itu melakukan langkah-langkah setup awal perusahaan. Yang pertama itu, kalian membuka aplikasi Mayo tersebut dengan cara mengklik ganda pada icon yang berada pada desktop. Dan selanjutnya, kalian create a new company file pada jendela Welcome to My Accounting. Nah, kenapa nih kita harus create a new company file dulu, nggak langsung masuk ke comment center? Karena harus isi data perusahaan dulu, Bu. Iya benar banget nih Isya Aura. Jadi kita harus setup data awal dulu sebelum kita masuk ke comment center. Jadi kita harus isi alamatnya, pemiliknya, nama perusahaannya, dan lain-lain. Nah, ini tampilan di Mayopnya. Ada Open, Create, Export, What's New, dan Exit. Jadi kita pilih yang Create a New Company File. Nah, selanjutnya itu akan muncul jendela comment center seperti berikut. Nah, kalian klik next aja untuk melanjutkan ke menu yang berikutnya. Selanjutnya, pada menu Company Information ini, isi kolom-kolom yang tersedia dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi, kita isi kolom-kolom ini dengan data-data yang sudah dijelaskan di awal tadi. Yang pertama itu ada kolom serial number itu diisi dengan 600 dan selanjutnya kolom company name-nya itu diisi dengan UD Cahaya, kolom VAT-nya itu diisi dengan yang udah tertera, kolom addressnya itu diisi oleh Jalan Pramuka nomor 534 di Jakarta, lalu phone numbernya diisi dengan 021344 dan selanjutnya, kolom fax numbernya itu juga diisi, dan email addressnya yang terakhir adalah surat@cahaya.net. Nah, nanti tampilan di My Accounting-nya sebagai berikut. Nah, selanjutnya pada menu accounting information ini, isilah kolom-kolom yang tersedia dengan ketentuan sebagai berikut. Jika telah terisi, kalian klik next aja. Di sini ada kolom financial years, last month financial years, dan conversion month, dan number of accounting period diisinya dengan period. Nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Karena financial year 2024, last month of financial year itu Desember, conversion month-nya itu Desember, dan number of accounting period-nya itu 12. Nah, selanjutnya nih akan muncul permintaan konfirmasi atas informasi akuntansi yang telah diisi sebelumnya. Kalian cermati baik-baik tahun dan transaksinya. Jika kalian ngerasa informasi di sini udah benar, kalian boleh klik next. Nah, selanjutnya pada menu account list itu pilih opsi yang I would like to import a list of account provided by my accountant after I'm done creating my company file. Yang dimana artinya itu kalian akan mengimpor data dari Microsoft Excel, lalu kalian klik next. Nah, setelah itu akan muncul menu company file untuk menentukan nama dan lokasi penyimpanan file data perusahaan. Lalu kalian bisa klik change atau ubah nama file sesuai dengan kebutuhan dan kriteria masing-masing. Jika kalau misalkan kalian udah nemu, kalian boleh klik next, maka tampilannya akan menjadi sebagai berikut. Misal kalian simpan di data D dengan file name-nya UD Cahaya, nama kalian, kelas, dan akuntansi 1. Lalu kalau misalkan udah benar di lokasinya di D dan nama filenya udah benar, kalian bisa langsung aja klik next. Lalu pada menu conclusion ini kalian pilih yang comment center untuk kalian mulai untuk mengoperasikan My Accounting ini. Nah, dengan demikian akan muncul tampilan jendela comment center seperti gambar berikut. Nah, sebelum kita masuk ke ice breaking, kan tadi Ibu sudah menyampaikan setup data awal nih. Jadi, menurut kalian nih, apakah setup awal ini, mengapa setup awal itu tuh penting untuk kita lakukan sebelum kita mengaudit transaksi-transaksi lain gitu? Ibu izin menjawab. Iya. Kalau
Kalau menurut aku yang pertama itu ada akurasi laporan keuangan. Jadi setup awal ini menentukan periode akuntansi, saldo awal, dan struktur akun. Kalau setupnya salah, laporan keuangan seperti neraca atau laba rugi juga bisa menyesatkan. Contohnya, kalau salah input tanggal awal, maka semua transaksi masuk ke periode yang salah dan laporan jadi kacau. Terus yang kedua, itu menghindari pengulangan dan koreksi yang rumit. Kesalahan di awal bisa bikin kita tuh harus ulang dari awal karena beberapa pengaturan seperti tahun fiskal tidak bisa diedit setelah file itu dibuat. Nah, ini juga bisa buang waktu dan bikin frustasi, terutama kalau sudah ada banyak data yang masuk. Nah, yang ketiga itu ada kesesuaian dengan regulasi dan perpajakan. Data seperti NPWP, alamat, nomor telepon, dan periode pajak dibutuhkan untuk pelaporan resmi. Salah setup bisa bikin data kita ini tidak kompatibel dengan standar pemerintah atau auditor. Yang keempat itu optimasi fitur Mayop. Fitur-fitur seperti payroll, inventory, sales tax hanya aktif kalau setup awalnya lengkap dan sesuai. Jadi kalau semisal setupnya salah atau asal, banyak fitur yang bisa tidak aktif dan tidak berjalan maksimal. Selanjutnya, itu yang kelima, terakhir, kemudahan audit dan jejak transaksi. Dengan setup yang benar, auditor atau pihak ketiga bisa mudah menelusuri jejak transaksi kita karena strukturnya sudah rapi dari awal. Apakah sudah menjawab, Ibu? Oke, benar banget ya Nazifa. Terima kasih atas jawabannya. Benar-benar jawabannya itu udah lengkap dan sesuai banget dengan materi yang udah kita pelajarin sebelumnya. Nah, kita lanjut nih ke sesi ice breaking. Karena kalian udah dengerin materi-materi yang mungkin bikin kalian pusing ataupun asing di kalian. Jadi kita ice breaking dulu dengan tebak judul lagu. Jadi di sini nanti ada pernyataan, terus nanti kalian jawab dengan judul lagu itu, tapi harus dinyanyiin ya. Nah, yang pertama nih, disebut apakah bekal makanan yang disusun dalam kotak khas Jepang? Oke, Raka, boleh silahkan dijawab. Bento bukan Bu? Benar, coba nyanyiin Raka. Bento Iwan Fals. Yang Coba nyanyiin liriknya ini, Raka. yang liriknya namaku Bento, rumah real estate. Gitu kan Bu? Bener banget nih Raka. Terima kasih ya Raka udah jawab pertanyaannya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Apa sebutan untuk komitmen sakral dalam sebuah pernikahan? Oke, Adit, boleh. Janji suci bukan Bu? Lagunya kayak gimana tuh, Dit? Yang yang gimana ya? Yang gini Bu. Dengarkanlah. Anjay, cakep banget nggak Bu? Suara saya Bagus Bu. banget. Wanita Bang- pujaanku. Ih, lanjutin, Dit. Cakep Bagus banget suara saya banget. udah Bu, malu ah. Oh, oke, bener banget. Makasih ya, Dit. Nah, pertanyaan yang terakhir nih. Kata apa yang tepat dan biasa digunakan untuk memuji penampilan seseorang perempuan? Oke, boleh, Vika. Jawabannya cantik, Kak Hitna. Iya, bener Lirik, banget, Vika. Coba dinyanyiin, Vika. liriknya cantik, bukan ku ingin mengganggumu. Oke, Apa artinya merindu? makasih, Vika. Lalu oke. Nah, karena tadi kita udah senang-senang dengan ice breaking, selanjutnya ada sesi time to quiz. Jadi buat teman-teman yang bisa jawab, silakan kalian raise hand lalu jawab pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apakah langkah pertama untuk memulai setup perusahaan baru di Mayop? Oke, boleh mau Dina? Jawabannya itu C, Bu, memilih create a new company file. Oke, benar banget ya mau Dina jawabannya C. Terima kasih banyak. Seperti yang udah dijelaskan tadi, bahwa langkah pertama itu kita pilih yang create a new company file untuk input perusahaan baru. Selanjutnya, informasi apa nih yang tidak diperlukan saat melakukan setup awal data dalam aplikasi Mayop Accounting? Oke, boleh Ardita.
Jawabannya yang C, Bu, jumlah karyawan. Oke, bener banget ya. Tadi kan udah ada tuh data-datanya. Ada nama perusahaannya, tahun fiskalnya, dan conversionment-nya. Tapi jumlah karyawannya itu nggak perlu dicantumkan dalam setup awal dalam Microsoft Accounting. Nah, yang terakhir nih, menu utama apa yang digunakan untuk mengakses fitur-fitur setelah setup disebut? Oke, boleh Kak Lila. Jawabannya yang D, Bu, yang comment center. Oke, bener banget ya Kak Lila. Tadi kan kita udah selesai nge-setup data awal, terus kita pilih yang comment center untuk melakukan setup-setup yang berikutnya. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Bagi teman-teman, ada yang mau untuk bantu bacain kesimpulan dari pelajaran yang udah kita bahas pada pagi hari ini. Oke, saya izin baca ya, Bu. Oke, boleh Nizar. Jadi kesimpulannya itu, Mayop atau Mind Your Own Business adalah software akuntansi yang membantu pengelolaan keuangan secara efisien, mulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Salah satu langkah awal yang penting adalah setup data perusahaan, yaitu proses memasukkan informasi dasar seperti nama perusahaan, tahun fiskal, dan daftar akun. Setup awal yang tepat akan memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan memudahkan proses pencatatan serta pelaporan keuangan secara akurat. Segitu Oke, sih, Bu. terima kasih banyak ya Nizar. Nah, Ibu ada sedikit quotes yang bisa kalian ambil pada kesempatan kali ini, yaitu financial transparency is not an option, it's a responsibility. Nah, selanjutnya ada tugas nih buat teman-teman semua, yaitu membuat setup data awal perusahaan seperti yang udah kita lakukan tadi. Kalian latihan di rumah, nanti soalnya Ibu kirimkan ke grup, lalu dikumpulkan di Google Drive. Ibu kasih tenggat waktu sekitar seminggu, nanti dikoordinasi oleh PJ mata pelajaran masing-masing. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih yang udah join dan gabung di pembelajaran kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua dan berguna untuk kalian bekerja nanti ke depannya. Tapi sebelum kita menutup kelas pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu cukupkan untuk kelas pada siang hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kurang lebih Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Terima Ibu. kasih, Ibu.